Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang memelihara hidup kami hari lepas hari. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Kami sukacita melakukannya di sepanjang hidup kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami pun memberitakannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 8. Pengkhotbah pasal 8 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Tema renungan kita hari ini adalah keterbatasan manusia dan kedaulatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini merupakan refleksi mendalam tentang kehidupan manusia yang mencari arti di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita berbagai kenyataan hidup yang berada di luar kendali manusia. Bagian ini berbicara tentang keterbatasan hikmat manusia ketika berhadapan dengan kuasa, pemerintahan, ketidakadilan, dan misteri kehidupan. Sekalipun manusia memiliki kemampuan, teknologi, kekayaan, dan pengaruh, tetap ada batas yang tidak dapat dilampaui. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan masa kini, ketika manusia berusaha mengendalikan hampir segala sesuatu, tetapi tetap berhadapan dengan hal-hal yang tidak mampu mereka atur, seperti kematian, perubahan zaman, dan berbagai peristiwa yang datang tanpa diduga. Firman Tuhan menggambarkan manusia seperti seseorang yang tidak mampu menahan angin. Angin adalah gambaran sesuatu yang bergerak bebas dan tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan manusia. Demikian pula kehidupan manusia memiliki banyak aspek yang berada di luar kuasanya. Banyak orang berusaha membangun keamanan melalui jabatan, uang, kesehatan, atau perencanaan yang matang. Tetapi pengalaman hidup menunjukkan bahwa semua itu tetap memiliki batas. Manusia dapat merencanakan hari esok, tetapi tidak dapat memastikan seluruh perjalanan yang akan terjadi. Firman Tuhan tidak sedang mengajarkan manusia untuk menyerah terhadap kehidupan, melainkan mengajak manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang terbatas dan membutuhkan Allah yang tidak terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Hal ini adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Pada zaman modern ini, manusia berusaha memperpanjang usia melalui berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi tetap tidak mampu menghapus batas akhir kehidupan. Kesadaran akan keterbatasan ini seharusnya membawa manusia bukan kepada ketakutan, tetapi kepada kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Kita harus memahami bahwa hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh panjangnya umur, tetapi oleh hubungannya dengan Allah. Dalam Tuhan, kematian bukan akhir tanpa pengharapan, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Karena itu, manusia yang menyadari keterbatasannya akan belajar hidup dengan rendah hati, menggunakan waktu dengan bijaksana, dan mengejar hal-hal yang memiliki nilai kekal. Berhentilah menjalani hidup seolah-olah kita memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Segala sesuatunya harus kita serahkan kepada Tuhan,
karena hanya Dia yang berkuasa atas seluruh perjalanan hidup. Gunakanlah waktu yang Tuhan berikan untuk mengasihi, melayani, melakukan kebenaran, dan membangun kehidupan yang berkenan kepadanya. Jangan menaruh harapan pada kemampuan manusia, sebab segala sesuatu yang berasal dari dunia memiliki batas. Marilah setiap hari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah, mengakui keterbatasan diri kita, serta memohon pimpinan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu kembali mengingatkan kami akan keterbatasan kami sebagai ciptaan, dan sekaligus mengingatkan kami betapa berkuasanya Tuhan atas seluruh ciptaan ini. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami dalam menjalani hidup yang Tuhan beri, dan dengarkanlah doa kami. Kami datang persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.